Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah ilmu ekonomi. Di antaranya pada masa sebelum Adam Smith, pada masa Adam Smith dan masa modern. Masa sebelum Adam Smith, banyak pemikiran mengenai persoalan ekonomi, tetapi tulisan tersebut tidak dikemukakan secara sistematik. Topik yang dibahas masih terbatas dan belum terdapat analisis yang menyeluruh. Pemikiran ekonomi belum bisa dipandang sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa pemikiran mengenai persoalan ekonomi yang terjadi itu masih belum dikemukakan secara sistematik, seperti tidak ada bentuk-bentuk tertulis lainnya. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau pada masa sekarang ini pemikiran itu dapat kita tuangkan dalam bentuk buku, jurnal-jurnal ilmiah yang dapat digunakan sebagai media untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang kita miliki. Nah, selanjutnya pada masa Adam Smith itu menerbitkan buku berjudul An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nation. Pemikirannya ditulis secara sistematis. Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Melalui karyanya yang cukup populer, The Wealth of Nation, yang ditulis pada tahun 1776, sering disebut sebagai orang yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitas terutama yang tertuang dalam The Story of Moral Sentiment. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2009 Elinor Ostrom dan Oliver E. Wilson. Pemikiran ekonomi sebenarnya dimulai dari masa praklasik, yaitu pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno, skolastik, merkantilisme, dan fisiokrat. Namun secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini, yang menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses tersebut. Konsep invisible hand ini kemudian dipresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Aliran klasik mengalami kegagalan setelah terjadi depresi besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya General Theory of Employment, Interest and Money yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan. Dan karena itu, intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling bertarung dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak variasi dari keduanya seperti neoclassical, neo-Keynesian, monetaris, aliran sisi penawaran, aliran rational expectation, dan lain sebagainya. Namun, perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dan kawan-kawan, dan kemudian oleh peraih Nobel Douglas C. Court. Penelusuran sejarah pemikiran ekonomi diperlukan untuk bisa menganalisis masalah ekonomi. Meskipun dalam ilmu ekonomi menunjukkan tidak ada suatu teori ekonomi yang dapat menjawab semua problem ekonomi bisa sama, tetapi setiap negara mempunyai sistem sosial, politik, budaya yang berbeda. Tentu penanganannya juga berbeda. Setiap teori hanya bermanfaat untuk periode masalah dan negara tertentu. Selanjutnya, pemikiran ekonomi masa kini atau modern.
yang ditandai dengan terjadinya revolusi industri, teknologi semakin canggih, organisasi perusahaan semakin kompleks, terjadinya pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi. Pemikiran ekonomi yang diterapkan di dunia saat ini mendasarkan diri kepada pemikiran neoklasik. Aliran ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran klasik yang dirintis oleh Adam Smith, di mana campur tangan negara boleh dikatakan tidak ada dalam urusan ekonomi, ditambah dengan penggunaan matematika dan analisis ekonomi yang dilakukan. Menurut Mubiarto, ilmu ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II dirintis oleh buku Paul Samuelson yang berjudul Economic and Introductory Analysis. Ini ajaran yang dikemukakan oleh Samuelson yang dikenal sebagai teori ekonomi neoklasik. Isi ajaran ekonomi neoklasik merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik dan ajaran marginal utility serta keseimbangan umum. Tekanan ajaran ekonomi neoklasik adalah bahwa mekanisme pasar persaingan bebas dengan asumsi-asumsi tertentu selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Artinya, jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekalipun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal atau Pareto optimal. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan masalah pokok perekonomian, yakni pengertian persoalan ekonomi, pengertian kegiatan ekonomi, dan seterusnya. Inti masalah ekonomi sebenarnya adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan atau scarcity. Pengertian kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Sederhananya, kegiatan ini dilakukan manusia untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi diukur menurut uang yang dihasilkan dalam transaksi. Kegiatan ekonomi bisa dikatakan sebagai aktivitas produksi, menjual atau membeli suatu produk dan jenis produk dan jasa. Jenis-jenis kegiatan ekonomi diantaranya adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas yang mampu menghasilkan suatu produk atau barang atau jasa. Kegiatan ini bertujuan agar barang atau jasa yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi ini, diantaranya adalah barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuan dari aktivitas ini adalah supaya barang atau jasa tersebut dapat tersebar luas ke masyarakat yang membutuhkan. Selain melakukan fungsi penyebaran, distributor juga bertugas memastikan agar produk dapat diterima konsumen dengan baik. Beberapa aktivitas dari kegiatan distribusi ini biasanya meliputi pembelian dari produsen, pengangkutan barang, pengemasan, penjualan ke pedagang atau grosir, penyimpanan, standarisasi kualitas barang, klasifikasi barang, promosi barang, dan penyaluran barang. Nah, kemudian yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan aktivitas menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ini beberapa wujud masalah pokok perekonomian itu adalah kelangkaan kebutuhan manusia. Karena itu tadi, kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan alam. Yaitu bisa dibagi beberapa permasalahan ekonomi ini, antaranya produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta dan menambah kegunaan suatu benda. Kemudian pokok masalah tadi selanjutnya diperluas oleh aliran ekonomi modern, yaitu apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi. Nah, keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa ini, nah kebutuhan manusia itu pernah kita pelajari terkait dengan kebutuhan primer dan sekunder. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat pembagian jenis barang, ada barang ekonomi dan kemudian barang bebas. Barang ekonomi tentu barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya. Kemudian barang yang bebas, barang yang tidak memperoleh
Maksud saya barang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Kalau yang barang bebas itu seperti udara dan lain sebagainya. Faktor produksi yakni benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Nah, di beberapa literatur kita sering menemukan bahwa faktor produksi itu disingkat menjadi 5M. Misalkan ada man, money, mesin, method, material. Nah, itu beberapa faktor produksi yang memang selalu ada di dalam setiap organisasi. Nah, di literatur yang kali ini ada tanah, sumber daya alam, kemudian tenaga kerja yaitu man tadi, nah modal. Kalau terkait dengan tanah dan sumber daya alam itu diklasifikasi yang terdiri dari tanah, hasil tambang, hasil hutan, air untuk irigasi. Ini masuk dalam kategori tanah dan sumber lain alam. Jadi terkait dengan men atau tenaga kerja, di situ ada tenaga kerja kasar, berpendidikan rendah dan tanpa keahlian. Nah, ini dapat kita ambil contoh seperti buruh bangunan atau buruh-buruh pabrik, di mana banyak sekali pola-pola reward atau pemberian upah itu dalam bentuk harian. Nah, ini yang terkait tenaga kerja kasar. Kemudian tenaga kerja terampil memiliki keahlian dari pendidikan atau pengalaman. Nah, rata-rata tenaga kerja terampil ini biasanya tenaga kerja yang berijazah, kaum berdasi, yang berkualifikasi pendidikan mulai dari diploma, strata 1, strata 2, dan S3. Kemudian tenaga kerja terdidik, yaitu memiliki pendidikan tinggi dan ahli dalam bidang tertentu. Ya, ini udah masuk kategori spesialisasi. Contohnya misalkan guru, dosen itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian untuk dokter, perawat yang bergelar nurse itu memiliki keahlian-keahlian di bidang tertentu. Nah, selanjutnya kita ulas tentang ilmu ekonomi itu sendiri, apa itu definisi ilmu ekonomi, jenis-jenis analisis ekonomi, kemudian ada sifat-sifat dari teori ekonomi. Apa alat-alat analisis ilmu ekonomi? Alat analisis di dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yakni studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa dan mendistribusikan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi ini pointer daripada definisi ilmu ekonomi yang bisa kita domani untuk memahami sedikit terkait dengan ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, jenis-jenis analisis ekonomi ada ekonomi deskriptif, kemudian ada teori ekonomi itu sendiri, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan atau ekonomi kebijakan. Ekonomi itu bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Apa itu ekonomi deskriptif? Analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Jadi seperti namanya adalah deskriptif, itu menggambarkan kondisi real daripada ekonomi itu sendiri. Teori ekonomi, pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa kegiatan ekonomi. Nah, ini ekonomi terapan atau ekonomi kebijakan adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi di dalam suatu negara tentunya. Ada sifat-sifat atau unsur teori ekonomi.
Unsur-unsurnya terdiri dari variabel, asumsi, hipotesa atau dugaan sementara, kemudian ramalan atau prediction. Variabel ini suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan, jadi seperti dalam riset, skripsi, tesis, dan seterusnya. Kalau asumsi, yakni pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Nah, di dalam skripsi, tesis, atau disertasi itu kerap kita jumpai yang namanya hipotesa atau dugaan sementara. Dasar dari dugaan itu tentu berbasis kepada data-data yang sudah ada. Nah, kemudian kita membuat ramalan yang digunakan untuk meramalkan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang terkait dengan ekonomi suatu negara. Nah, kalau dalam ekonomi mikro tentu bagaimana recommended analisis berdasarkan skop-skop mikro, di mana dari alat-alat analisis yang ada itu kita melihat menggunakan kurva, kemudian statistik. Nah, kurva ini kan biasanya ada dua sumbu, yang sumbu vertikal yang tegak lurus, kemudian terdapat juga sumbu horizontal. Nah, dari kurva atau grafik ini bisa kita lihat contoh grafik, kemudian kegunaannya apa. Kegunaannya salah satu ya tentu mempermudah dan memperjelas isi teori dari ekonomi itu. Sifat utamanya adalah yaitu tadi memiliki sumbu vertikal dan sumbu horizontal, di mana tiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel. Variabel tadi sudah kita bicarakan bahwa itu nilainya berubah-ubah. Nah, ini ruang lingkup mikroekonomi itu mencakup pemecahan dari variabel makro, menjelaskan susunan atau komposisi dan pembebanan alokasi dari produksi total. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mengawali pertemuan ini. Makasih.